Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Purnomo dari kelas A28 dengan NIM 22811311374. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu mawaris terkait dengan definisi, hukum, dan dalil. Video ini ditujukan untuk melengkapi tugas daripada mata kuliah praktik ibadah. Terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Haji Ahmad Khomeini Syafi'i, SPD MAG, yang telah membimbing kami dalam pembuatan video ini. Berikut videonya. Yang pertama yaitu ilmu mawaris atau faraid, hukum pembagian warisan di dalam agama Islam. Definisi mawaris yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta peninggalan atau tirakah dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya setelah dikurangi semua hak-hak terkait harta mayit. Kedua adalah faraid, istilah lain untuk ilmu mawaris, yang secara harfiah berarti ketetapan atau bagian-bagian yang telah ditentukan seperti 1/2, 1/4, 1/8. Kemudian ada hukum dan dalil mawaris. Yang pertama, hukumnya itu adalah wajib dan tidak boleh diabaikan. Hukum mempelajari mawaris dan mengamalkannya yaitu fardu kifayah bagi kaum muslimin secara umum. Harus ada yang menguasai ilmu ini, dan wajib fardu ain bagi siapapun yang terlibat langsung dalam pembagian warisan. Dalil pokok kewajibannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menetapkan secara rinci bagian-bagian warisan bagi ahli waris dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Contohnya dalil mawaris dalam surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu khatil unsayaini. Fa in kunna nisaan fawqa isnataini falahunna thulutsa ma taraka. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu waladun. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abwahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw daini aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yang mana artinya Allah mensyariatkan kewajiban kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah atau separuh harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utang-utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Selanjutnya itu elemen dasar warisan. 3 pilar dalam pembagian warisan agar warisan dapat dibagikan. Harus ada 3 elemen utama. Pertama al-muwaris, yang kedua al-waris, yang ketiga al-murus. Al-muwaris yaitu orang yang mewariskan, sedangkan al-waris adalah ahli warisnya, orang yang memiliki hubungan kekerabatan, pernikahan atau wala dengan al-muwaris dan berhak menerima warisan. Lalu yang ketiga ada al-murus atau al-warosah, yaitu harta warisan, harta yang ditinggalkan oleh al-muwaris. Selanjutnya ada hak terkait harta mayit atau prapembagian. Prioritas dibagi sebelum dibaginya harta, dibagikan kepada ahli waris. Jadi harta tersebut digunakan untuk 4 hak secara berurutan. Yang pertama yaitu biaya pengurusan jenazah, lalu pelunasan hutang piutang, yang ketiga pelaksanaan wasiat, dan yang keempat adalah pembagian warisan.
Selanjutnya kelompok ahli waris dan sebab-sebab mendapat warisan. Siapa yang berhak menerima warisan? Ada 3. Yang pertama, hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan nasab berdasarkan hubungan darah, anak, orang tua, kakek, nenek, paman, dan lain-lain. Lalu kedua, hubungan pernikahan atau musyawarah suami atau istri dari al-muwaris. Hubungan wala yang terakhir, pembebasan budak, saat ini tidak relevan namun termasuk sebab daripada pembagian warisan. Ahli waris dikelompokkan menjadi ashabul furud, yaitu menerima bagian pasti, dan asobah, menerima sisa harta. Lalu selanjutnya sebab-sebab terhalangnya warisan. Siapa yang terhalang menerima warisan? Ada beberapa faktor yang dapat menghilangkan hak waris seseorang meskipun secara nasab ia adalah ahli waris. Yang pertama, pembunuhan. Ahli waris yang membunuh al-muwaris. Kemudian perbedaan agama. Ahli waris dan al-muwaris memiliki agama yang berbeda, misalnya muslim dengan non-muslim. Lalu yang terakhir ada perbudakan. Ahli waris adalah budak. Maka walaupun tidak relevan saat ini, maka itu terhalangnya daripada pembagian warisan. Selanjutnya, pesan penting dan kesimpulan. Ilmu mewaris adalah ilmu yang mulia karena merupakan pembagian yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengabaikan pembagian warisan sesuai syariat dapat menimbulkan dosa dan konflik berkepanjangan di dunia. Lalu yang terakhir, kesimpulannya, menguasai dan mempraktikkan ilmu mewaris adalah bentuk ketaatan dan menjaga hak-hak sesama muslim. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.